Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online, mata kuliah GDA 110 metode numerik bersama saya Indrianawati. Video ini merupakan bagian yang pertama dari pokok bahasan mengenai akar-akar persamaan. Yang pertama akan saya jelaskan dalam video ini adalah bagaimana menentukan akar persamaan menggunakan rumus kuadratik dengan Microsoft Excel. Berikut penjelasannya. Di sini saya sudah menuliskan fungsinya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk A-nya berarti A itu yang ini, B-nya berarti yang sel yang ada di sini, C-nya adalah yang 2,5. Hati-hati dalam menuliskan rumusnya. Negatif B berarti negatif dari B. Oke. Saya mau menghitung yang dijumlahkan terlebih dahulu. Akar itu ini square root of number ya. Akar dari B kuadrat. B itu berarti yang 1,7 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C. Kurung tutup untuk akar, kurung tutup untuk keseluruhan, kurung tutup untuk yang pembilang. Dibagi 2 kali A. Ya, udah ketemu. Kemudian untuk yang X2 tinggal di copy dari rumus yang pertama untuk menghitung X1. Karena tadi menghitung yang dijumlahkan, sekarang menghitung yang dikurangi. Dah ketemu sesuai dengan yang ada di materi slide. Itulah penjelasan mengenai bagaimana menentukan akar persamaan menggunakan rumus kuadratik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menentukan akar persamaan dengan metode bagi 2. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini udah saya siapkan. Kenapa saya membuat seperti ini dalam bentuk tabel? Karena supaya kita ingat-ingat lagi. Kita sudah menggunakan yang namanya program. Jadi sebisa mungkin kita buat program tersebut. Kita itu cukup 1 kali memasukkan rumus. Untuk hitungan yang berikutnya tidak perlu memasukkan rumus lagi. Makanya di sini saya susun seperti ini. Iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kolom-kolom yang berikutnya ini menyesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan dalam penyelesaian dengan metode bagi 2. Di mana di langkah 1 itu adalah cari tahu dulu XB XA-nya berapa. Kemudian langkah 2 menghitung XR-nya. Langkah ketiga menghitung hasil kali FXB dikalikan dengan FXR. Sebelum menghitung ini, kita buat atau kita hitung satu-satu terlebih dahulu. Ini FXB, artinya nanti nilai XB yang dimasukkan ke dalam fungsi. FXR, nilai XR yang ada di sini kita masukkan ke dalam fungsi. Kalau sudah ketemu, baru di sel ini mengalihkan sel yang di sini dengan yang di sini. Kita coba ya. Untuk XB-nya di sini 2,8. XA-nya 3,0. Ya. XR-nya rumusnya apa tadi? XB ditambah XA dibagi 2. 2,9. Nah, sekarang mencari tahu FXB. Berarti kita hitung FXB-nya. FXB itu di sini negatif 0,9 dikalikan XB dipangkatkan 2 ditambah 1,7 dikalikan XB ditambah 2,5 ketemu 0,204 ya. Kemudian kalau FXR berarti kita menghitung
XR yang ada di sini masukkan ke dalam fungsi. Ya, boleh pakai yang di sini tadi, di copy. Kalau tadi XB atau dalam hal ini di sini B6, B6-nya kita ganti dengan D6. D6. Artinya di sini kita sudah menghitung XR yang dimasukkan ke dalam fungsi. Ya. Hasilnya dikalikan negatif 0,02853. Di iterasi 1 ini kita belum dapat menghitung kesalahan aproksimasinya. Kenapa? Karena XR-nya baru yang 2,9. Belum ada XR yang baru, belum ada XR yang lama. Jadi untuk iterasi 1 kesalahan aproksimasinya belum ada nih. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk menghitung iterasi kedua. Masuk ke langkah 3 tadi. Ya. Melihat yang ini nih, kriteria yang sudah saya tampilkan di sini. fxb kali fxr-nya kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Kalian mungkin bisa melihat, oh di sini fxb-nya kurang dari 0, tapi nggak boleh kalian langsung memasukkan secara manual. Misalkan kalau kurang dari 0 berarti yang berubah XA. Oh xb-nya tetap kalian tulis 2,8, XA-nya kalian tulis 2,9. Tidak boleh seperti itu. Kalian tidak membuat program nanti. Ya, di sini kalau ada pilihan seperti ini berarti ada if. Kita mau melihat nih, sekarang hitung apa nih sekarang? XB di iterasi kedua itu berubah atau enggak, gitu kan ya? Kalian boleh pakai logical test-nya yang mana? A atau B, yang kurang dari 0 atau yang lebih besar dari 0? Misalkan, Bu, saya milih yang A dulu deh. Kalau semisal di sini saya menganggap fxb kali fxr-nya itu kurang dari 0. Oke, saya masukkan di sini. Kalau kurang dari 0, kalian perhatikan, kurang dari 0, xb-nya berubah nggak di sini? Enggak, Bu. Enggak berubah. Berarti nilai yang benar adalah klik XB yang di sini. Kalau enggak, berarti dia berubah. Berubah jadi apa? Klik XR. Dan ternyata hasilnya tadi harusnya tidak berubah. Benar, tidak berubah 2,8 ya. Atau kalian boleh melakukan seperti ini. Kalau tadi if ini yang kurang dari 0, sekarang saya ganti. Kalau pakai yang lebih besar dari 0. Kalau yang lebih besar dari 0, di sini XB-nya berubah nggak? Berubah ya? Berubah, berarti klik yang XR. Kalau enggak, berarti klik yang XB. Hasilnya sama. Sama-sama tetap 2,8 karena di sini hasil kalinya negatif, maka XB-nya tidak berubah. Oke, sekarang yang XA, misalkan sama ini. Sekarang kita menghitung XA. Kalian mau menggunakan if yang mana dulu? Kurang dari atau yang lebih besar dari? Katakanlah pengen tetap yang kurang dari. Oke. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, XA-nya berubah ya. Berarti kalau berubah, value if true-nya itu oke. Kalau ternyata salah, berarti dia tetap, artinya nggak berubah. Dan ternyata hasilnya, kalau semisal Bu, saya ulang lagi nih, saya pakai if-nya yang, jadi jangan bingung ya nanti ya, if-nya yang lebih besar dari 0. Kalian lihat aja di sini yang kalian hitung sekarang apa? XA. Kalau lebih besar dari 0, cek di sini XA-nya berubah atau tetap? Tetap. Berarti klik XA-nya.
Kalau ternyata salah, berarti klik XR-nya. Dan jawabannya, padahal tadi kita pakai dua opsi yang beda ya, mau kurang dari atau lebih besar dari. Ya, coba nanti dicek lagi. Ini pun masih dua kondisi gitu ya. Yang kurang dari dan yang lebih besar dari. Kita belum memasukkan yang sama dengan 0. Nah, nanti silahkan lanjutkan lagi teman-teman di sini untuk menambahkan gitu ya, if-nya yang sama dengan 0. Supaya suatu saat kalau ternyata di sini perkaliannya itu sudah 0, maka di XB atau XA itu muncul keterangan iterasi dihentikan. Lanjut lagi di sini, kita langkah 2, menghitung XR. Ya, kita tidak perlu lagi menghitung XR, memasukkan rumus, tinggal di-drag ke bawah. Bolehlah sampai ke bawah dulu. XB-nya juga bolehlah, tapi sampai di sini dulu. Nah, kan benar value. Kenapa? Masih ingat nggak? Karena fungsinya belum dikunci. Berarti sebelum kalian drag ke bawah, sebelum ditarik ke bawah rumusnya, untuk yang baris 2 dan baris 3 ini diberi tanda dolar. Baris 2, baris 3. Yang baris 6, yang ini jangan, karena nanti kalau kita turunkan ke bawah si rumusnya, kita akan menghitung XB yang iterasi kedua. Coba cek satu dulu. Sama ya, hasilnya sama-sama 0,204, tapi XB yang dimasukkan adalah XB yang diiterasi kedua. Ya. Begitu juga untuk FXR. Baris 2 dan baris 3 kunci dulu. Supaya XR-nya tidak bergeser, tapi supaya fungsinya tidak bergeser, XR-nya ikut XR-nya. Baris 2, baris 3. Cek, sudah? Oke. Kalau sudah, ini tadi dari sini saya langsung turun ke bawah aja lah. Ini juga sama, tinggal turun ke bawah. Karena tadi kan yang di sini perkalian dari sel yang di sini dengan sel yang ada di sini. FXB kali FXR. Berarti bolehlah saya turunkan ke bawah. Yang ini belum. Boleh nggak langsung diturunkan ke bawah? Coba aja turunkan ke bawah dulu. Wah, berubah nih. Ya. Nah, kalian cek tadi di materi slide itu sampai iterasi keempat XR-nya 2,8625. Sama ya berarti ya. XR-nya di sini. Nah, sekarang kita hitung kesalahan aproksimasinya. Mulai hitung dari iterasi kedua dulu. Tadi ada harga mutlak untuk menghitung si kesalahan aproksimasinya. Berarti pakai ABS ya. Absolut nilai dari XR yang baru dikurangi XR yang lama dibagi XR yang baru. Sudah, ini saya kurung semua lagi, dikalikan 100. Saya tidak mengalikan dengan persen lagi, cukup 100 karena di sini persennya sudah saya masukkan di satuan keterangan. Nah, ini kesalahan aproksimasi yang pertama. Yang ada di materi itu sampai iterasi keempat dihentikan karena di sini sudah ketemu nilai aproksimasinya di bawah 0,5%. Ini bisa juga kalian drag ke bawah sampai iterasi yang ke-15 katakanlah. Demikian pembahasan tentang bagaimana menentukan akar persamaan dengan rumus kuadratik dan metode bagi dua menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.